Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah haji qalbu bulan suci Ramadan rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji ini dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita meneruskan amanah Allah yang ada di dalam diri kita, dan kali ini yang ketiga. Setelah kita bicara tentang mata dan telinga, maka kita harus menjaga lisan, mulut kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa inna ma khuliqalaka. Wa ammal lisanu, adapun lisan itu, mulut kita itu, fa inna ma, sesungguhnya itu semua, khuliqa, diciptakan, laka, kepada kita. Untuk apa? Lituktsira bihi dzikrullah ta'ala, untuk memperbanyak zikir pada Allah, wa tilawati kitabihi, dan membaca tata kalam ma'allah fi Qur'anil Karim. Jadi bukan untuk ngobrol, bukan untuk ngerumpi dan membicarakan orang lain, apalagi menfitnah. Wa fi nusqatin tilawatul Quran, artinya tilawati kitabihi itu artinya tilawatul Quran. Mumpung bulan suci Ramadan, kita bertanya pada diri kita, sehari berapa juz kita membaca? Biasanya one week one juz, seharusnya bulan suci Ramadan itu minimal one day one juz. Berarti mulut kita mensyukuri terhadap ciptaan Allah. Wa tursida bihi khalqallahu ta'ala ila tariqihi, dan dengan memiliki mulut ini, lisan itu, tursid bihi, membimbing. Ya, ini kira-kira asal katanya mursyid itu adalah pembimbing yang mengarahkan, yang mendampingi kita semua. Lisan kita itu apa? Khalqallahu ta'ala ila tariqihi, untuk mengajak sesama makhluk Allah, tariqihi, jalan menuju Allah. Jadi panjenengan kita semua syukur sudah bertarekoh, itu tiada lain adalah mensyukuri dari ciptaan Allah, nikmat Allah kepada kita, yaitu lisan kita. Audinihi, yaitu agama Allah, al-haq, yang hak, alladzi salakahu, dan ini semua adalah suluknya, berjalannya siapa? Rasulullah wa ashabihi, yaitu Rasul dan sahabatnya. Jadi beliau adalah thoriq ila jannah, berthariqah menuju Allah. Ini cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tudhiru bihi ma fi dhamirika, dengan lisan itu kita dapat menampakkan apa yang di dalam sanubarimu. Khatrah fil qalbi, cara menyampaikan kepada sesama manusia pakai mulut. Walaupun
Kadangkala ada bahasa tarsan, tapi secara khusus kan dengan pakai mulut, pakai lidah, lisan kita. Ai batinika, yang ada di dalam batin kita berupa apa? Min hajati dinika wa dunyaka, dalam urusan agama dan dalam urusan duniawi. Orang dagang pakai mulut, orang tawar menawar pakai mulut. Tapi jangan sampai perang mulut, dan kira-kira gitu. Jadi dengan demikian mulut ini sangat penting menjadi instrumen di dalam muasyarah bainan nas, sesama manusia. Fa idza sta'maltuhu, lalu apabila kamu mempergunakannya, artinya lisan kita, fi ghairi ma khuliqa, terhadap selain tugas yang diciptakan oleh Allah, lahu faqad kafarta nikmat Allah, maka sesungguhnya engkau kufur pada Allah. Kasih lisan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk bertata krama, berbicara dengan baik kepada orang lain, kok sebaliknya, naudzubillah, untuk fitnah, untuk ghibah, maka itu adalah kufrun. Faqad kafarta nikmatillahi ta'ala fihi, di dalam semua ucapan itu. Wa wa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi, pada lisan adalah anggota tubuhmu yang paling dominan, a'dha'ika 'alaika, ya, terhadap semua yang menyangkut kepentingan makhluk. Ya, tangan penting, kaki penting, tapi hajat seseorang kan harus diungkapkan. Karena itu mengapa orang Jawa mengatakan pentingnya lisan dijaga itu karena dia melebihi dari dahsyatnya pedang. Al-fitnah satu minal qatl. Fitnah itu melebihi dahsyatnya dari pedang dalam hal membunuh. Nah, orang Jawa menyebutkan sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung. Lurung itu jalan, gurung itu apa yang ada di dalam ini loh, dalam tenggorokan kita. Kalau kita sudah ngomong itu pengaruhnya bisa sedunia. Sekarang kan kita buat konten udah dilihat orang sedunia, apalagi itu viral, udah. Oke. Maka dengan demikian kita harus menjaga lisan kita. Di dalam satu syair disebutkan, ikhfat lisanaka wasta'id min syarihi, innal lisana wal aduwwud dzabih. Ikhfat, jagalah lisanmu, lisanaka, wasta'id min syarihi, dan mintalah perlindungan dari kejahatan lisan. Ya, innal lisana huwa aduwwud dzabih, karena sesungguhnya lisan adalah musuh yang bisa menyembelih. Karena itu hadisnya tadi, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wazinil kalama idza nataqta bi majlisin wasnan yaluhu bihi sawabul laihu. Timbangkanlah ucapan apa yang engkau harus keluarkan di dalam sebuah majelis. Waznan, kamu harus timbang, yaluhu, yang akan tampak, bisawabu allahihu, dengan apa yang kebenaran. Coba Bapak sekalian, kalau seseorang tokoh membuat pembohongan publik dan diikuti, apa akibatnya? Atau sebaliknya, ada seorang kiai ulama bicara yang tidak benar, apa akibatnya? Hukumnya kalau diikuti kepada umatnya, kepada jamaahnya. Karena itu hati-hati terhadap lisan kita. Kita lanjutkan syairnya. Ya. Fasumtu min sa'dis su'udi bimatla'in yahmil fata wan nutqa sa'dud dhabih. Fasumtu, maka hendaklah engkau diam,
min sa'idil su'udi bimatli'in, dengan diam itu engkau bisa mujur, bisa bahagia, bimatla'in, dengan situasi. Coba kalau kita banyak ngomong, banyak menfitnah, ketahuan, oh udah dibully. Mana ketenangan kita? Karena kita dihancurkan oleh lisan kita sendiri. Yamhil fatah, maka lisan itu harus bisa melindungi fatah, kaum pemuda. Wanut kosuk tidabih, sedangkan berucap adalah membantu para penyembelih orang lain. Jadi jamnya mulut itu seperti itu. Coba Bapak sekalian, kalau dicubit enak mana? Sakit mana dicubit dengan kita dicelatu dengan bahasa yang kasar? Kalau dicelatu itu bisa bertahun-tahun tidak akan habis, diejek. Tapi kalau dicubit paling 2 menit, 5 menit selesai. Digosok-gosok pakai balsem selesai. Coba kalau kita diomongin kasar, diolok-olok, itu bisa bertahun-tahun tidak akan hilang. Jadi hati-hati dengan tajamnya lidah kita. Orang mengatakan memang lidah tidak bertulang, sehingga mudah untuk mengolok, menyakiti orang lain. Di dalam satu doa, Nabi Daud berdoa begini, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin fa ammal lawati as'aluka fa inni as'aluka. Ini doanya, ya Allah, aku memohon sesungguhnya dari pertolonganmu terhadap 4 hal yang berlindung kepadamu atas 4. Apa itu? Lisanan dzakiron, ya Allah jaga saya dari lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiron, dan hati yang penuh bersyukur, wa badanan sabiron, dan diri saya ini penuh dengan kesabaran, wa zaujatan tu'yinuni fi dunya wal akhirah, dan bisa mendapatkan istri yang membantu saya bisa menghantarkan dunia akhirat. Di rumah hanya 2 jam, maghrib datang, subuh berangkat. Tapi ngomelnya istri kadang-kala kan panjang. Nah, inilah pentingnya Nabi Daud berdoa apa? Untuk mendapatkan istri yang bisa tidak banyak ngomelin suami dan bisa diajak masuk surga dunia akhirat. Tapi saya yakin istri ngomel itu kan karena kesalahan suami. Ya, bagaimana suaminya tidak memancing istrinya ngomel, dan istrinya bukan gampang untuk ngomel. Jadi pengertiannya seperti itu. Doa berikutnya, wa ammal lawati a'udzubika minhunna fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Ya Allah, apapun saya terus berlindung padamu dari apa? Dari anak yang keadaannya sebagai tuan, sebagai durhaka. Bapak-bapak, sekarang itu banyak nyusu kebo nyusu gudel atau gudel nyusu kebo. Coba, yang banyak kan orang tua ikut anak. Ya kalau anaknya bagus, kalau anaknya maki-maki orang tua, lah ini yang ditakutkan oleh Nabi Daud. Mohon perlindungan dari anak yang durhaka, yang suka ngolok-ngolok orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wa mimra'atin tusibuni qabla waqtil masyib, dan dari istri yang membuat saya beruban sebelum waktu beruban, digempur terus, dihajar terus, belum waktunya ubanan ya jadi cepat tua. Suami kalau dimarahin istri terus, maaf ya, ini apa dari dulu ya, ini yang mantan anyar kayaknya sudah mulai kena omel gitu. Tapi ya apa ya, dari sononya ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus sabar.
Dan yang lebih baik lagi dua-duanya saling menjaga. Suaminya tidak gampang memancing istrinya marah, dan istrinya juga wal minal ghaid, yang mampu untuk menahan marahnya itu. Wa mimma lim yakunu adzabilli, dan saya berlindung ya Allah dari hartaku yang bisa aku diazab. Wababalan alayya, ya, dan saya moga-moga terhindari darinya. Wa min jari irra'a manin hasanatan kata maha wa irra'a sayatan aksamaha, dan kami juga dihindarkan dari tetangga yang melihat diri saya suatu kebaikan tetapi dia menyembuhkan kebaikan dan selalu melihat keburukan saya. Ini doanya Nabi Daud. Masa takut dengan nikah karena takut diomelin istri? Ya nggak apa-apa, memang itu konsekuensi kan. Jadi dengan demikian dua tadi, suaminya jangan membuat kesalahan sehingga istrinya marah, istrinya juga menahan apabila ada kekurangan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak sekalian, wala yakubun nas, maka dengan lidah itu orang sering terbanting, terhancurkan. Ini ya, maka dengan demikian aila yulki aktsaron nas, ya ini yang dapat melemparkan di hadapan kebanyakan manusia. Jadi orang bisa jatuh karena mulut. Maka hati-hati. Hanya ucapan satu kata seluruh warga negara Indonesia marah. Dulunya dia tokoh bisa menjadi kurang dihargai karena kesalahan ngomong, kelaju ngomong. Dan juga bisa kebanting ke mana? Finnar, bisa masuk neraka. Alama nakhirihim, di atas tulang-tulang hidung mereka, yaitu artinya kita nanti bisa masuk neraka dalam berbagai lubang-lubang. Illa hasaida, kecuali hasil perpanenan, ya, alsinatahum, lidah-lidah mereka, itu semua juga bisa menghasilkan keburukan-keburukan akibat dari lisan kita. Apa akibat dari keburukan lisan kita? Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi, al-sinatu bihi minal ithmi wal kadhib wal qadhafi was sabbi wan namimah wa ghairu dzalik. Dari lisan itulah kemudian dia akan melahirkan ismun, dosa, al-kadhib, berdusta, wal qadhab, menuduh orang berbuat jelek, berbuat zina, was sababi, dan dia bisa mencaci maki karena lidahnya, wan namimah, mengadu domba, wal ghibah ghairu dzalik, itu minal lisan, harus kita jaga. Maka dengan demikian Bapak sekalian, ini sangat penting karena lisan itu salah satu jawarih kita, anggota tubuh kita yang sangat penting. Maka dengan demikian subiha maktasubu al-sinatu minal kalam, dan serupa itu maka engkau harus mengusahakan berupa ucapan-ucapan dari mana? Al-haram, yang diharamkan. Jangan bicara yang diharamkan. Bi khasaidaz zar'i fi anna kulla kasbun wa jam'un, dan dia akan menghasilkan panenan, yaitu hasil yang jelek karena ucapan-ucapan yang jelek kita itu. Wasubbihal lisanu fi takallumi bidzalik, dan diserupakan lisan dalam berbicara itu dengan ucapan yang haram, bihatil minjalil ladzi yakhstu fin nasi zar'in, dengan tajamnya alat pembajak. Ya, dulu ada luku, ya, luku itu kan tajam, yang orang dapat memanen dengannya kepada tanaman tersebut. Mestinya seperti itu. Dari lidah kita akan memanen karena banyak berzikir,
memuji Allah, berucap dengan tata krama yang bagus, membaca Quran dan sebagainya. Ini Bapak sekalian, ada sedikit lagi. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu min bahrin kamil. Imam Syafi'i juga berdendang, ya, membuat pantun. Ikhfat lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu su'ban. Jagalah lisanmu wahai manusia agar dia tidak menyengatmu, sesungguhnya ia adalah lebih bahaya dari sengatnya ular. Betul. Bapak, kalau kita dicelatuk oleh seseorang itu sakitnya itu di sini katanya dulu. Sakitnya tuh di sini ya. Sakit, dicubit sebentar hilang. Karena memang lisan ini, mulut ini ada bisanya menurut Imam Syafi'i. Dia juga meneruskan kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat nahabu liqa'ahus sa'jan. Berapa banyak kuburan yang terbunuh karena sengatan lisannya. Kanat dahaba liqa'ahu sa'jan, menjadi takut bertemu dengannya orang yang pemberani. Itulah akhirnya disebut diam itu mas. Kul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam daripada kita berbicara yang salah, yang kasar, yang membahayakan. Fastadhir, maka pastikanlah diri kita ayatul ghalabatu wasta'in alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubaka fi qamrin. Maka pastikanlah, atasilah bahwa kita harus minta pertolongan untuk menghadapinya dengan memaksimal kekuatanmu bi ghayati quwwatika hatta la yakubaka fi qamrin, sehingga lisan kita itu tidak terbanting di dalam kesalahan, karena ini bisa menjadikan masuk di dalam fi qa'rin, dasarnya neraka, ainihayatin asfalin jahanam, yaitu diintipnya neraka jahanam. Penggaulan fitnah. Coba kalau fitnah itu ada 4 tahap loh. Fitnah itu, ghibah itu, 1, mengurangi amal kita. 2, dengan ghibah mengurangi amalnya diri sendiri. Yang ketiga, amalnya ditransfer kepada orang yang dighibah. Kalau masih ada dosanya yang dighibah, maka dosanya itu ditutupi dengan amalnya kepada dari orang yang menghibah. Itu 4 tahap seorang yang mengakibatkan dan diakibatkan dari ghibah. Jadi dengan demikian kita harus hati-hati betul. Nah, Masya Allah, jangan sampai kita membicarakan orang lain, khususnya aib-aibnya, jangan. Karena itu akibatnya panjenengan semua kita nandur, menanam kebaikan dari kecil, tuamu sampai tua seperti ini, tahu-tahu di ujungnya kita ahli ghibah, ya sudah, ujung amal kita tertransfer, terkurangi, jadi kosong. Dengan demikian, di dalam satu hadis disebutkan begini: Innar rajulu la yatakallamu bil kalimati yudhika biha ashabah. Sesungguhnya seorang pastilah dia akan berucap satu kalimat agar ia membuat tertawa dan menjadikan bahagia teman-temannya. Itu menghibur orang yang susah. Nah, maka dengan demikian wal muradi ma fi ibti idza'u muslimin wa nahwi, dan yang dimaksud adalah agar ucapan itu mengandung jangan sampai kita menyakiti sesama muslim, duna mujaridil mizajil mubah, bukan semata-mata yang bergurau yang dibolehkan. Gurau boleh, tapi jangan nemen-nemen ya.
Di dalam satu itu khobar berikutnya disebutkan fahwi biha fi qaqri jahannam sab'ina khariqan. Maka kalau orang itu salah berucap, ia akan terjatuh dengan kalimat itu di jasa neraka jahanam sampai 7 musim, ya. Sab'ina khariqan atau aman atau musim atau tahun. Lima fihi minal azwaril lati ghafala anha, karena sesuatu yang dapat berupa dosa-dosa akibat lisan kita yang tidak bisa dikendalikan. Au idza lam yatub 'alaiha, atau apabila tidak segera bertaubat, istighfar atas ucapan-ucapan kita yang salah itu. Wal muradu annahu yakunu daiman fi su'udin wa huwyun. Yang dimaksud di sini adalah keadaannya langgeng dalam mendaki dan menurun di dalam neraka. Kalau kita ahlul fitnah, orang yang suka menfitnah itu masuk neraka, yang dia akan terus kekal di dalamnya. Fasab'ina litakatila litahdidi kadza naqalal azizi anil Manawi. Jadi artinya ini diterjemahkan oleh, artinya ngambil pengertian dari Syekh Azizi, dari Syekh Al-Manawi. Nah, sedikit lagi, wa ruya annahu qutila syahidun fi ma'rakatin, dan direwatkan bahwasanya telah terbunuh seorang syahid di medan tempur ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah di dalam perang Uhud. Fawajida ala batni syahratun minal ju', kemudian kita ketahuan di dalam perutnya itu ada dililit dengan batu agar dia tidak bisa banyak bicara, gerakan gitu. Maka faqala qailun, lalu ia mengucapkan, siapa? Sayyidatina Ummi Al-Fadl, belum mengucapkan berbahagialah baginya dengan beroleh surga. Jadi sampai orang itu nahan mulut bicara, perutnya itu disisetin biar dia tidak keluar nafas untuk membicarakan orang lain. Inilah cara orang-orang dulu hati-hati dalam bicara. Maka semoga ditetapkan bagi orang tempur itu beruntungan beroleh surga. Nah, ini jawaban dari Sayyidatina Ummi Al-Fadl tadi, at-tafru bil jannah khalaqani hani'an ay bila masyaqqah fi tahsilil jannah, dengan kondisi keadaan bahagia yang dengan tanpa masyaqqah, tanpa bersusah payah, ya, fi tahsilil jannah, untuk mendapatkan surga. Jadi surga itu bisa diperoleh tidak banyak bicara. Karena itu mengapa orang-orang kiai dulu, orang kampung itu kalau tidak ditanya, menjawab pun seperlunya. Karena menjaga mulutnya agar tidak menyakiti atau berbuat bohong terhadap apa yang diucapkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yutrika la'allahu kana yatakallama fi ma la ya'nihi wa yaqulu bima la yu'nihi. Artinya, apa yang diketahui olehmu, ya, artinya kita mengetahui sesuatu yang baik, kita ambil pelajaran, bukan untuk ngambil jeleknya untuk disebarluaskan. Ya, la'ala hakana yatakallaf fi la ya'nihi, barangkali ia berbicara tentang sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Kalau tidak berfaedah, nggak usah ikuti. Ya, artinya ai bima la yuhimmuhu min amri dunyahu wa uqbahu, dari segala sesuatu yang tidak penting baginya dari urusan dunia orang ini dan akhiratnya, kita jaga. Wajib khulul balayuhni, namun ia kikir dengan sesuatu yang tidak membuatnya kaya. Demikian Bapak sekalian yang bisa kita bahas hari ini, yaitu kita harus, tadi disebutkan dalam hadis ini, intinya gini,
Kita harus berucap perbuatan dan mencari kedudukan. Jangan sampai berucap itu ay minal aqwali af'ali talibin. Kalau berucap itu jangan cari ke perbuatan yang mencari kedudukan, mencari riasah, warhubbul mahmudah, dipuji oleh orang lain, wa amthali dzalika mimma yajlibu lahu syarrun, lalu mencari sesuatu orang dilihat kejelekannya, wala yudhibu anhu dzarrun, namun tidak menghilangkan bahaya dari dirinya. Jangan sampai. Karena itu seringkali kan apa? Peribahasanya apa itu? Kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu manusia ya, selalu mencari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain kecil tahu, tapi kesalahan kita yang sak gunung nggak tahu. Nah, artinya kita harus introspeksi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maka kita jaga lisan kita, kecuali untuk berbicara yang baik, untuk berzikir, membaca Quran. Insya Allah itu pelajaran yang kita ambil di dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang di dalam lisan kita. Justru lisan kita didorong untuk banyak beribadah. Alfu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.